Assalamualaikum, jumpa lagi. Kita akan belajar di tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan mampu mencari informasi melalui teks. Yang kedua, mengenal kata tanya. Yang ketiga, membuat kalimat berdasarkan kosakata yang tersedia. Baik anak-anak, kita mulai ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar tersebut? Kita dapat menggali informasi dari sebuah gambar. Cerita berikut ini menggambarkan bahwa ketika istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Mereka bermain lompat tali, bermain kelereng, dan bermain estafet air. Lalu kemudian dari gambar tadi kita akan membuat 5 pertanyaan. Nah, anak-anak yang hebat, ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kita dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Sebelum membuat pertanyaan, simak penjelasan berikut ini ya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Berikut ini jenis kata tanya yang bisa digunakan. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Berapa? Kemana? Mengapa? Dan bagaimana? Fungsi-fungsi kata tanya dan contohnya. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh dalam kalimat ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata tanya yang kedua, di mana? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh dalam kalimat, di mana kamu belajar? Kemudian kata tanya yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Contoh dalam kalimat, kapan ayah pulang? Kemudian yang keempat, kata tanya siapa? Ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh dalam kalimat, siapa yang berada di rumahmu? Kemudian kata tanya yang kelima, berapa? Digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh dalam kalimat, berapa jam kamu belajar? Kemudian kata yang keenam, yaitu kemana? Digunakan untuk menanyakan tujuan atau arah. Contoh dalam kalimat, kemana ibu pergi? Kemudian yang ketujuh, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Contoh di dalam kalimat, mengapa kamu menangis? Kemudian yang terakhir, kata tanya yang ke-8, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses sebuah peristiwa. Contoh di dalam kalimat, bagaimana membuat kue ini? Nah, anak-anak, itu tadi fungsi kata tanya dan contoh-contohnya di dalam kalimat. Ketika kita membuat kalimat tanya, kata tanya harus terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kemudian
di akhir kalimat diikuti atau diberi tanda tanya. Sekarang, mari kita buat pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. 1. Apa permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya? 2. Siapa yang bermain di halaman sekolah? 3. Berapa anak yang bermain kelereng? Yang keempat, kapan Benny dan teman-temannya bermain? Yang kelima, bagaimana cara bermain lompat tali? Nah, anak-anak, itu tadi cara membuat kalimat tanya berdasarkan cerita. Kita juga bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks dengan cara membaca dengan cermat teks tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang wujud dan kegunaan benda. Masih ingat apa saja wujud benda? Ya, ada benda padat, cair, dan benda gas. Setiap benda memiliki ciri-ciri masing-masing. Keragaman benda di sekitar kita, contohnya benda padat. Benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan atau plastisin dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya, batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan, akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya, karet gelang. Kemudian benda cair. Benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya, kecap manis, madu, dan oli. Ada pula benda cair yang bersifat encer. Contohnya, air mineral, sari buah, dan susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Kemudian benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati. Akan tetapi, benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Angin adalah udara yang bergerak, sedangkan udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ada beberapa gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya, udara di dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Nah, anak-anak, itu tadi wujud benda serta ciri-ciri dan bentuk benda. Kemudian, kita juga dapat membuat kalimat berdasarkan kosakata yang tersedia. Misalnya, bola. Kita bisa menulis kalimatnya, adik bermain bola di lapangan. Kemudian, kosakata yang kedua, hujan. Setiap hari selalu turun hujan. Jadi, kata-kata bola dan hujan ada di dalam kalimat yang kita tulis. Nah, anak-anak, baik pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.